Yo guys, selamat datang di Ngonten, ngobrolin front end. Oke, jadi kali ini Gaderloop mau cobain format program baru ya, format video baru. Kan biasanya kan OOP itu ya, kebanyakan podcast-podcast ngobrolin hal tentang software engineering, tapi yang apa ya, yang umum-umum gitu kan, nggak ke hal yang teknis, lebih ke apa ya hal-hal umum gitu tentang karir lah, soft skill lah, kayak gitu kan, fenomena-fenomena yang terjadi di dunia software engineering gitu kan, tapi nggak fokus ke hard skillnya gitu. Nah, ceritanya tuh kemarin karena isinya itu udah banyak podcast dan ada yang panjang juga gitu kan, yang di luar OP. Kalau OP kan 30 menit doang nih. Tapi kalau yang di luar itu biasanya bisa hampir 1 jam gitu kan. Nah, itu teman-teman di grup udah pada apa ya, kayak bosen gitu kan. Udah pada bosen terus pengen konten yang berbeda gitu. Nah, jadi kali ini pengen bikin konten yang fokusnya itu ke hard skill. Nah, karena aku backgroundnya adalah seorang front end engineer, ya udah kita bahasnya tentang front end engineers gitu ya. Jadi sesuai namanya itu tadi, konten ngobrolin front end. Sebenarnya back end bisa juga sih, cuma ya kalau ada yang mau diajak buat kolaborasi yang back end ya. Ya, jadi kayak gitu bakalan kayaknya di program ini aku bakalan banyak share tentang pengalamanku di dunia front engineering gitu ya, mulai dari pas dulu belajar sampai awal berkarir sampai sekarang gitu. Jadi gimana cara development di front end yang oke, best practice-nya, tips-tipsnya, pengalaman-pengalamannya gitu. Terus mungkin roadmap belajarnya, fundamental-fundamentalnya, semuanya pengen aku share di program konten ini kayak gitu. Nah, latar belakangnya mungkin ya kita coba cerita dulu soal latar belakangnya. Kenapa nih tiba-tiba mau share tentang topik-topik di front end? Gini, mungkin aku disclaimer dulu gitu ya. Aku disclaimer dulu di topik atau di program konten ini, walaupun bahasnya front end, mungkin nggak ke apa ya, fundamental yang basic kayak misalkan tutorial JavaScript gitu, tutorial perjalanan menggunakan JavaScript, atau hal-hal tutorial lainnya yang basic-basic kayak tutorial React gitu. Karena kenapa? Karena aku percaya di luar sana udah banyak banget tutorial-tutorial atau konten-konten keren gitu kan. Teman-teman bisa cari banyak banget gitu. Nah, di sini aku lebih ke arah pengen ngebantu teman-teman yang mungkin fresh graduate gitu kan, atau teman-teman yang lulusan bootcamp gitu kan, yang belajarnya tuh fokus ke praktikal gitu, misalkan belajar cara menggunakan React gitu kan, cara ngebangun sesuatu menggunakan React, Next.js, TypeScript dan kawan-kawan, tapi mungkin banyak fundamental yang jadi gak keasah gitu. Nah, ini problemnya kenapa? Problemnya adalah mungkin teman-teman bisa dapat pengalaman ya tadi, pengalaman development sehingga nanti bisa dapat pekerjaan pertama gitu kan di industri gitu. Tapi ketika udah join ke industri terus pengen level up gitu kan ke entah jadi mid level, senior engineers dan kawan-kawan, itu jadi bingung apa nih yang perlu aku kembangin, fundamental apa yang perlu aku tutup dan kawan-kawan gitu. Nah, di sini di program konten ini aku pengen lebih ngebantunya ke arah sana kayak gitu. Jadi teman-teman yang pengen level up di skill front end-nya kayak gitu. Nah, ngomongin soal itu, karena ini masih video perkenalan gitu kan, banyak hal yang ini ya guys ya, banyak hal yang masih mau dicoba-coba gitu kan, banyak hal sama dulu kayak pas awal-awal bikin konten gitu kan. Jadi kayak ini setupnya kayak gimana gitu, terus apa namanya, ya ini aku kembali ngobrol sendirian ya, kayak pas awal-awal bikin konten YouTube itu kayaknya agak kaku, sampai aku diprotes sama editor Gaderloop itu kayak, kamu terlalu kaku kak, gak oke gitu, kayak bebas, lepas gitu kan. Tapi gak tahu, setelah lama podcast kumpul sama Dani, Ilham gitu kan, dan teman-teman lainnya itu di depan kamera jadi lebih apa ya, lebih enjoy lah kayak gitu. Jujur aku lebih dreg-dreg ngelihat kamera kayak gini guys, daripada ngelihat apa ya, kayak orang-orang public speaking di depan. Aku ya ada takut-takutnya sih, cuma lebih nyantai gitu ya. Tapi kalau di depan kamera kayak gini pas awal-awal tuh kayak lebih dreg-dreg karena gak bisa ngelihat orang, kayak ngelihat kamera tuh kayak aku terintimidasi gitu. Tapi gak tahu nih kayak gimana nantinya.
Jadi tuh ya masih setup terus nanti ngeditnya juga bagaimana. Jadi kan nggak cuma kalau podcast kan cuma ngobrol kayak gini aja ya, nggak ada screen yang harus di share ditampilin ke video, nggak ada gitu kan. Nah tapi di program yang ini itu bakalan ada. Kenapa? Karena nanti bakalan pasti ada nge-share tentang code-nya, nge-share tentang artikel yang dibaca misalkan, atau apapun itu. Intinya aku perlu nampilin screen laptopku ke teman-teman gitu kan. Nah jadi gimana tuh cara ngeditnya? Nah itu nanti sambil belajar-belajar lah kayak gitu. Tapi aku yakin editor Gatherloop jago banget sih, ya kan? Jadi harusnya sangat satset sekali dalam riset-riset ini, gimana cara ngeditnya gitu ya. Ya, jadi oke, tidak berlama-lama lagi. Jadi di video kali ini mau bahas apanya gitu kan. Tadi kan kalau konten itu kan mau bahas tentang apa topik-topik front end gitu ya. Nah, tapi khusus di video ini karena baru perkenalan, aku masih belum milih topik apa yang pengen di-share pertama kali. Aku udah nyiapin beberapa topik gitu ya, tapi masih belum milih apa dulu nih yang mau di-share gitu. Jadi karena masih belum milih, aku pengen share beberapa topik gitu ya yang biasa aku sharingkan ke teman-teman di komunitas Gatherloop, ke teman-teman yang nonton kayak gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa komen mau bahas yang mana dulu, atau nanti bisa ngasih masukan lagi dan kawan-kawan. Jadi intinya di video ini aku pengen cerita dulu topik-topik apa aja yang aku kebayangnya nanti pengen dibahas di program ini kayak gitu. Oke, berarti kita langsung aja. Aku bakal share di laptop. Teman-teman bakal switch ke layar laptopku kayak gitu. Oke, let's go. Oke guys, sini kita udah pindah ke layar. Harusnya teman-teman bisa ngelihat layar laptopku di layar teman-teman. Jadi ini aku mau ceritain tentang ide-ide topik yang bakal aku angkat di program konten ini gitu ya. Ini merupakan beberapa topik yang biasa aku share ke teman-teman komunitas gitu ya. Ini ada banyak banget. Ada yang mulai dari single page application, modularization, TypeScript, state management, sampai nanti bahas soal web performance optimization. Nah, iya ini jadi beberapa topik yang mau aku share nantinya di program konten ini. Gak tahu apakah semuanya atau kayak gimana, nanti bakal mulai dari mana dulu masih belum kebayang, tapi aku pengen kasih gambaran aja ke teman-teman gitu. Tapi teman-teman juga bisa komen nanti ya, bisa komen, bisa kasih saran juga enaknya mulai dari mana, atau bahas apa aja. Mungkin teman-teman ada ide lain kayak gitu. Oke, langsung aja ya, kita mungkin kayak tour dulu gitu ya, lihat satu-satu, terus aku bakal jelasin dikit nanti bakal ngobrolin apa di topik-topik ini kayak gitu. Ini udah ada beberapa yang udah ada source code-nya juga sih, mungkin kita sambil lihat dikit-dikit ya gitu nanti. Oke, pertama ini ada single page application. Ini bakal bahas tentang gimana caranya kita bikin single page application tapi nggak pakai React, nggak pakai Angular, nggak pakai framework apapun, murni pakai JavaScript vanilla aja kayak gitu. Kenapa aku ini salah satu topik favoritku ya. Kenapa aku kok ini sering banget aku bahas di komunitas, share ke teman-teman front end juga gitu. Kenapa aku kok suka banget sama topik ini? Karena ini berangkat dari keresahanku ya. Keresahanku di mana banyak teman-teman front end gitu yang sekarang itu belajar front end itu tahu JavaScript basic terus langsung ke React gitu ya. Jadi kayak fundamental tentang single page application itu jadi gak keasah gitu. Kayak gak paham soal client side rendering itu kayak gimana, terus komponen itu sebenarnya apa, terus state itu sebenarnya apa. Kenapa kok sekarang itu udah banyak library itu yang pakainya state gitu. Udah jarang banget yang DOM manipulation kayak dulu awal-awal jQuery itu kan masih DOM manipulation gitu kan. Sekarang udah apa ya, kita interaksi library sama developernya itu bukan dengan DOM manipulation lagi, tapi dengan membuat sebuah state. Kemudian kita ngubah state itu, tampilannya akan berubah sesuai dengan state kita gitu. Nah itu kenapa kok udah pada pakai state semua gitu kan. Angular, React, Vue, semua pakai konsep state. Walaupun gak semuanya istilahnya tentang state ya. Ada yang ngomongnya soal data lah, apalah. Tapi intinya ada konsep state di sana. Nanti ini bakal bahas apa itu state dan kenapa kita sekarang banyak pakai state, gak DOM manipulation lagi kayak gitu.
Terus bahas side effect juga gitu. Ini kalau di React implementasinya pakai use effect ya. Kita bakal ngomongin soal side effect juga. Again, ini pakai vanilla JavaScript. Terus bahas soal reducer juga gitu. Karena ini sesuatu yang banyak teman-teman yang baru belajar tuh juga bingung gitu kan. Biasanya tuh ditanyanya, kamu pernah pakai reducer gak? Oh, Redux gitu. Jadi kayak reducer, Redux itu kayak satu hal yang sama, padahal sebenarnya itu dua hal yang berbeda gitu ya. Reduxnya ya pakai pattern reducer buat bikin manipulasi state-nya kayak gitu. Terus ada finite state machine, ini juga salah satu topik favoritku, dimana dengan finite state machine ini kita bisa bikin flow state yang kompleks di sebuah komponen gitu ya, jadi makin maintainable gitu. Tapi kalau misalkan bikinnya itu nggak oke, malah bikin ribet sebenarnya finite state machine ini. Jadi perlu ada tips-tips lah untuk bikin finite state machine ini. Tapi again, ini masih pakai vanilla JavaScript. Dan yang paling favorit banget, ini hasil riset terakhirku di single page application ya. Ini kita nerapin hooks. Jadi ini berangkat dari keresahanku juga, di React itu pakai hook gitu kan. Ya teman-teman udah tahu sendiri lah, ada use state, use reducer, use context, use effect gitu kan. Itu kayak, aku pertama kali lihat kayak aneh gitu guys. Karena ada function komponen kan, itu pakainya kan. Ada function komponen, terus di dalam function komponen itu ada function lagi, ada use state gitu kan. Terus kita bisa nyimpen data di use state, dan kalau function komponen dijalanin lagi, data kita gak hilang. Padahal itu kayak gimana cara nyimpennya gitu kan. Nah jadi ya kita bakal ngebongkar gimana caranya si hooks itu bisa ngepersisting data di dalamnya gitu kan, di dalam state-nya gitu. Ini kita bakal bahas closure di sini nanti di hooks ini. Nah kalau teman-teman pengen kepo-kepoin code-nya, itu sebenarnya aku udah bikin, sering aku share juga di komunitas gitu ya. Bentar. Ada di repoku, di GitHub-ku. Kita lihat dulu ya, yang vanilla JavaScript. Bukan, vanilla SPA. Workshop vanilla SPA. Oke, ini aku pernah bikin workshop di Polynema. Nah, ini isinya kayak gini nih. Nah, ini seperti yang aku bilang ya, kita bakalan belajar gimana cara bikin single page application. Aku bakal share itu, tapi kita gak pakai React, gak pakai Angular, gak pakai library apapun, murni pakai vanilla JavaScript. Ini ada render, ini client side rendering ya, full. Terus ini ada client side routing juga, kita pakai hash routing ya di sini. Terus kita bikin komponen juga, ini ada about page gitu kan. Bikinnya juga pakai DOM ininya di dalam nih. Jadi gak pakai JSX, virtual DOM dan kawan-kawan. Murni kita pakai DOM biasanya. Di sini ada dokumen create element dan kawan-kawan gitu. Terus di sini juga kita bikin state ala-ala gitulah ya. Jadi ada state gitu. Contohnya di sini nih, kita punya homepage. Aku bikin input. Ketika inputnya diubah, ngapain? Oh, aku set state. Nah, sedangkan si set state ini ya, nih function yang ujung-ujungnya itu ngerubah state yang di atas. Nih kita punya state di sini, terus kita render lah. Jadi ini nanti aku bakal bahas lebih detail ya mungkin ya nanti di konten-konten yang selanjutnya. Cuma ini quick overview aja. Terus sama yang tadi yang kita bakal belajar hooks gitu, tapi gak pakai React, pakai ini apa namanya, vanilla JavaScript gitu. Itu ada di hooks, bukan harusnya, oh ini vanilla React. Sorry guys, tadi ada kendala teknis ya. Seperti biasa, memorinya penuh. Biasa program baru mesti ada ininya ya, ada tantangannya. Oke, tadi kalau nggak salah aku lagi bahas soal vanilla React ya. Jadi tadi bahas soal hooks, gimana cara bikin hooks di vanilla JavaScript gitu kan. Again, problemnya karena ya kita selama ini cuma bisa pakai use state, use effect dan kawan-kawan, tapi sebenarnya nggak paham itu tuh sebenarnya di balik layar kayak gimana. Nah jadi ini di repo ini aku bikin vanilla React gitu ya. Jadi kita kayak bikin custom hook
bukan custom hook, bikin hook, use state, use reducer, use effect, tapi pakai vanilla JavaScript gitu ya, gak pakai React beneran. Jadi ini kalau teman-teman lihat sintaksnya, di sini ada use state gitu ya, terus ada use effect di sini, dan ya React use state dan React use effect-nya ini gak bener-bener datang dari React import from React gitu ya, enggak, tapi kita bikin sendiri nih di sini nanti. Ini React, ini ada use state-nya, ada use reducer-nya, use effect, dan kawan-kawan. Ya, nanti kita bakal belajar bareng-bareng ya lebih detail soal ini. Ini kita bakal bahas soal closure juga nanti di sini. Terus ya kita lanjut dulu. Ini bakal banyak soalnya yang butuh dicek-cek ya. Ini pertama ada, yang kedua ada modularization. Jadi bakalan bahas soal strategi-strategi di JavaScript untuk nge-share modulnya gitu ya. Bakal ngomongin soal evolusi dan strategi-strateginya kayaknya. Misalkan kayak Common.js, ES modul, AMD ya, Synchronous Module Definition kalau nggak salah. Itu dan lain-lain gitu. Jadi bakal bahas apa kelemahan dan kelebihannya, kenapa ada satu dan yang lainnya, dan lain-lain kayak gitu. Terus bakal bahas modul bundler juga. Ini biasanya aku bakal pakai Webpack buat nyontohinnya gitu, karena ya mungkin sekarang udah ada banyak modul bundler baru gitu ya. Aku juga masih belum dalam banget belajar yang modul bundler yang baru ini. Jadi tapi again tetap Webpack yang masih umum gitu ya, yang biasa dipakai di industri gitu. Di beberapa library juga, di beberapa framework juga masih pakai Webpack harusnya. Tapi kayaknya udah mulai pada migrasi. Jadi ini di sini aku bakal bahas modul bundler, tapi pakai si Webpack ya. Bakal bahas modul bundler, gimana cara setupnya, bundling itu sebenarnya seperti apa, cara kerjanya kayak gimana gitu. Terus mungkin bakal bahas hot module replacement juga kayak gitu-gitu. Terus di Webpack juga ada kita bisa mecah bundle, terus kita bisa ngeload dari, aku lupa topiknya apa ya. Dia bisa ngeload code splitting ya. Kita bisa pecah-pecah, terus kita bisa load ketika kita butuh aja gitu. Ya, ini bakal bahas banyak soal modul bundler gitu. Terus TypeScript ya, again nggak bahas basic-basicnya kayak gimana cara getting started ke TypeScript, enggak, tapi lebih ke cara setupnya, karena banyak teman-teman yang belajar TypeScript-nya itu kan kayak langsung dari entah install Next.js, include TypeScript, install create React app, include TypeScript gitu, tapi kayak secara fundamental gimana cara setup TypeScript-nya, diintegrasiin ke modul bundler dan kawan-kawan tuh kayak gimana tuh biasanya belum riset-riset ke arah sana gitu ya. Jadi bakal bahas itu. Terus mungkin hal-hal menarik lainnya ya di TypeScript kayak generic type, utility type, strict mode juga, unions gitu. Ini aku agak semangat kalau bahas TypeScript soalnya ya akhir-akhir ini lagi ada riset-riset lah gimana caranya nge-migrate project yang JavaScript jadi TypeScript gitu ya. Jadi banyak sharing-sharing juga sama teman-teman gimana ngerubah mindsetnya dari yang JavaScript everything is any gitu kan, jadi ke TypeScript gitu. Terus ke state management. Nah, di state management ini juga menarik. Nanti aku pengen sharing soal gimana caranya nge-profiling beberapa state management library ya, kayak Zustand, terus Unstate, React Context juga masuk, Redux gitu. Jadi pertanyaannya adalah di React kita udah punya global state bawaan gitu kan, si React Context gitu. Tapi kenapa React itu udah punya bawaannya sendiri untuk global state, tapi kenapa kok di luar sana masih banyak aja yang ngembangin lagi gitu kan, kayak Zustand lah, Unstate. Terus ya tadi ya, aku lupa, aku tadi nyebutin apa aja, Redux gitu ya. Nanti bakal ketahuan setelah kita ngelakuin profiling gitu. Kita cek performance-nya, re-rendernya kayak gimana, dan kawan itu bakal ketahuan kenapa kok masih banyak library di luar sana padahal udah ada konteks gitu. Terus di sini kita bakal belajar caranya nge-sinkronisasi state kita ke external store gitu ya yang ada di React. Jadi kalau misalkan nanti kita mau
di satu project kita ada React dan Angular, pengen nge-share state yang sama, itu caranya kayak gimana? Nah ini jadi bisa, karena nanti state-nya React kita expose gitu kan, ada semacam generic atau general store gitu, general state yang bisa kita share ke library apapun kayak gitu. Kalau di React nanti pakai using external store kalau nggak salah, ada itu custom hook baru. Terus bakal bahas selektor juga gitu ya. Jadi kita punya global state, kita bisa ambil beberapa partnya aja. Jadi komponen kita tuh cuma re-render kalau ada perubahan di state yang kita select doang kayak gitu. Dan again ini yang di sini nih kita nggak bakal pakai library, kita coba bikin sendiri gitu. Ini ada reponya guys. Kemarin aku coba niru inilah ya si Zustand. Kalau nggak salah Vanilla Zustand. Nah ini cuma aku belum nerapin. Ini udah bisa nge-sync ke external store ala Zustand gitu kan. Karena Zustand kan nggak pakai konteks buat nge-share ininya, nge-share state-nya. Dia pakai external store. Ini udah mirip-mirip Zustand. Ini aku ada dua cara ya buat ngintegrasiin external store ke React-nya. Ini ada yang pakai reducer, ini ala-ala force update gitu, sama ada yang satunya lagi pakai tadi ya, using external store. Ya custom hook baru dari React, bukan custom hook ya, hook bawaan React yang baru. Tapi ini belum ada konsep selektornya, yang mungkin nanti kalau udah ada videonya aku buatin ya, aku update kayak gitu. Terus apa lagi di sini? Ini cukup banyak ya. Ada automated testing. Ya, automated testing dulu aku ngikutin banget si Kenzie Dot gitu kan, belajar banyak banget di testing JavaScript-nya, aku lupa nama course-nya, testing JavaScript. Belajar banyak banget di sana, jadi aku pengen share apa yang aku pelajari gitu. Unit testing, integration testing, pakai JS, end-to-end testing, pakai Cypress mungkin nanti, kemudian snapshot testing, gimana caranya kita punya beberapa komponen gitu, pengen make sure kalau ketika udah refaktor komponen kita tampilannya itu mirip seperti yang sebelumnya, gak kita senggol-senggol kayak gitu. Kemudian ya mocking juga gitu, karena nanti ketika kita mungkin di bawah end-to-end testing ya, mungkin integration testing kita ngecek apakah sebuah beberapa komponen yang kita bikin itu masih works atau enggak, dan kadang itu ada data fetchingnya, jadi itu bisa kita mocking gitu ya. Biasanya aku pakai ini mock service worker gitu ya buat nge-mock data fetchingnya. Terus, ngomong data fetching, nih data fetching beneran nextnya. Data fetching nanti kita bakal bahas soal caching layer gitu kan. Gimana caranya ketika kita udah nge-fetch sebuah data ke API gitu kan. Kemudian kita pindah ke halaman, balik ke halaman yang tadi lagi, kita butuh data itu lagi, kita gak fetch ulang karena datanya sudah ada kayak gitu. Jadi kita bakal bikin caching layer lah ala-ala React Query gitu ya. Terus ya gen nanti ini kayaknya aku bakal share yang ini ya, share yang bikin sendiri gitu ya, nggak pakai yang React Query. Kalau React Query aku yakin teman-teman udah biasa bikin gitu ya, udah biasa, bukan bikin ya, udah biasa pakai gitu kan. Jadi aku pengen share gimana kalau misalkan kita tuh bikin caching layer sendiri kayak gitu. Terus stale while revalidate, ini salah satu teknik yang aku suka banget. Dia bisa ngurangin tampilan loading di website kita, tapi data kita tetap fresh gitu. Jadi gak ada masalah kayak, wah kita udah punya casingnya, kita tampilin, tapi ternyata datanya gak up to date sama yang di backend gitu. Ini pakai stale while revalidate gitu. Kemudian integrasi ke server fetchingnya juga. Kalau teman-teman pakai Next.js, server side rendering, kita nge-fetchingnya dari server, kemudian kita udah punya kayak semacam library buat fetching data di klien, itu bisa terintegrasi sama yang di server juga, server fetchingnya juga kayak gitu. React pattern bakal banyak banget yang bakal kita bahas soal pattern standar di React yang sering bermunculan gitu ya, ketika lagi develop feature atau develop library. Ada higher order komponen, render props, ini dua ini rame banget ya, apalagi dulu sebelum ada custom hook gitu, sebelum ada hook. Jadi ya sebelum ada hook kita kan nggak bisa nge-share ini ya, nge-share logic tanpa komponen gitu, karena logic state itu nempelnya di komponen dulu. Tapi sekarang kita udah bisa bikin state dan logic itu di luar komponen dengan adanya si hook. Jadi kita bisa bikin custom hook gitu. Tapi ini aku lihat masih beberapa case masih kepake. Jadi mungkin aku bakal share nanti gitu.
Terus komponen kita bisa bikin komponen stateful dengan layout yang sangat fleksibel gitu ya. Jadi kalau teman-teman pernah bikin komponen gitu, terus tampilannya, misalkan kita bikin tabel gitu ya, terus tampilannya ada tabelnya, ada paginationnya gitu, terus singkat cerita ada halaman lain yang tampilnya pengen diubah, tabelnya di atas, paginationnya di bawah, kemudian di halaman lain tabelnya di bawah, pagination di atas. Akhirnya nambahin props apa? Props, pagination, position gitu ya. Bisa diisi top sama bottom gitu. Top, bottom. Nah, terus habis itu dibuat aneh-aneh lagi. Kayak paginationnya pengen ada di atas tapi di sebelah kanan gitu. Di kirinya ada searching gitu. Akhirnya top left, top right, dan kawan-kawan. Dan seterusnya gitu ya. Jadi akan banyak banget props untuk mengatur UI. Nanti bakal chaos gitu ya, kayak satu komponen punya 10-20 props buat ngatur UI-nya kayak gitu. Nah ini nih kita bakal bisa ini ya, bakalan bisa apa namanya bikin komponen yang dia itu layoutnya oke banget, bisa di fleksibelin tapi tanpa menyebabkan propsnya jadi banyak dengan komponen ini. Oke. Sorry, pintunya tadi kebuka. Dikunci? Kunci sekalian. Oke, lanjut lagi. Kemudian ada props getter buat nyiapin ini function untuk nyiapin props yang akan kita passing ke beberapa komponen gitu ya. Ini berguna banget buat nge-reduce line of code. Kemudian ada control props. Ini teman-teman, ini cukup umum ya. Harusnya teman-teman udah kebayang, tapi nanti kita share aja. Kemudian ada state reducer buat nge-modify flow state yang ada di sebuah komponen. Jadi bisa dimodify kayak gitu. Terus, nah ini ada infra juga guys. Jadi ini tuh oke, kita front end engineer gitu ya. Tapi aku ngerasa sedikit banyak tuh perlu tahu juga tentang infrastructure gitu ya. Sama seperti kita tuh walaupun front end kita juga dikit-dikit harus tahu back end gitu ya. Kayak kalau di back end berarti kan paling nggak tahu CRUD, tahu JWT, flow autentikasi dan kawan-kawan. Walaupun nggak sampai yang wah optimization bisa bikin back end yang scale dan kawan-kawan, nggak perlu. Tapi ya tetap perlu tahu basic-basicnya. Sama kayak infra, ini kita perlu tahu juga karena ini berdasarkan pengalamanku ya. Aku pernah ada di momen dimana di tim gitu kan lagi solving bug di production gitu kan, ada aku lupa waktu itu kayak performance issue atau kayak gimana, terus orang-orang lagi pada ngobrolin soal infrastrukturnya, gimana caranya biar infranya itu bisa dioptimize, resource-nya itu nggak nyebabin servernya mati gitu ya, dan kayak ditanyain, oh ini gimana dari front end ada yang bisa dilakukan nggak, terus karena aku nggak terlalu paham soal infra, aku kayak ngeblank gitu, jadi kayak ngerasa kurang apa ya, kayak kurang impactful gitu. Jadi ya aku nyarankan banget teman-teman yang front end juga dikit-dikit belajar soal infra juga gitu ya. Apalagi teman-teman yang pengen level up tadi di front end-nya kayak gitu. Ini aku bakal sharing soal VPS gitu, caranya nge-manage-nya dan kawan-kawan. Terus bahas reverse proxy juga gitu, biar kita bisa apa namanya nge-mapping service yang ada gitu. Kalau slash misalkan kalau slash kontak ya masuk ke kontak app, slash kontak API masuk ke service kontak API kayak gitu. Bakal bahas tentang domain juga gitu, biar ya VPS kita diaksesnya pakai domain gitu ya, gak pakai IP address. Kemudian bahas CI/CD juga. Jadi ketika kita udah nge-push kemudian nge-push ke GitHub, dia otomatis GitHub Action jalan, kemudian langsung automatic deploy gitu ya. Ada CDN juga. Ini CDN ini mantap banget buat mempercepat proses loading web kita gitu, karena dia bisa nge-store aset-aset gitu ya di apa namanya di CDN-nya gitu. Terus dia juga kalau di Cloudflare itu CDN pakai Cloudflare, aku biasanya pakai Cloudflare gitu buat belajar dulu. Dia juga support still well validate, jadi ya tadi tampilannya bakal lebih kenceng, jarang ada loading tapi tetap fresh datanya kayak gitu. Bahas Docker juga, semua kayaknya sekarang kalau ngomongin infra pasti related ke Docker, jadi bakal bahas Docker juga, dan terakhir bahas Kubernetes. Tapi again ya,
ini enggak dari sudut pandang seorang DevOps, enggak, tapi kayak kita dari belajarnya itu dari sudut pandang seorang front end. Jadi mungkin studi kasusnya, project yang akan dipakai buat belajar di Dockernya mungkin, deploymentnya dan kawan-kawan tuh kita bakal pakai projectnya front end gitu ya, mungkin pakai Next.js, React dan kawan-kawan kayak gitu. Nah, akhirnya terakhir, yang pengen aku share lagi nanti mungkin soal performance optimization gitu. Nah, ini aku juga disclaimer, aku juga lagi belajar gitu ya soal web performance optimization ini. Tapi again, apa yang udah aku pelajarin, aku pengen share aja ke teman-teman kayak gitu. Ya kita belajar bareng lah ya. Nah, ini di web performance optimization kayaknya bakal bahas soal core web vital biar kita tahu metriknya nih. Kalau ngomongin soal performance itu biar tahu nih kayak, webku kenceng gitu, ini web ini kurang kenceng. Nah, itu definisi kurang kenceng, definisi kenceng itu kayak gimana gitu kan. Web yang cepat, web yang nggak cepat, web lambat, nggak lambat, itu yang kayak gimana. Nah, ini si Google udah bikinin kayak semacam metrik core web vital. Jadi mungkin kayak kita bakal bahas soal core web vital dulu nanti ketika bahas performance optimization. Terus terakhir, dua terakhir ya, ini bahas critical rendering path. Jadi gimana caranya proses browser dalam request, dapat HTML, ketemu CSS dia loading, ketemu JavaScript dia ngeload JavaScript-nya, terus parser blocking, render blocking, dan kawan-kawan akan dibahas. Kenapa kok bahas ini? Again, kita nggak bisa nge-optimize kalau kita tuh nggak paham gimana cara kerja si browser dalam ngeload aset-asetnya kayak gitu. Nah, itu bakal dibahas di critical rendering path. Ini kayaknya bakal menarik karena aku struggling dalam belajar web performance optimization, kayak susah banget gitu pahamnya karena banyak banget optimisasinya, kayak banyak banget caranya. Ketika udah belajar core web vital, terus aku nyari tips-tips dalam nge-improve core web vital, kayak tipsnya banyak banget dan kadang beda-beda. Jadi bingung mana yang benar gitu kan. Tapi setelah belajar cara kerja browser dalam ngeload aset di critical rendering path ini, itu jadi kebayang, kenapa yang ini works, kenapa ini gak works, dan kawan-kawan. Jadi aku pengen share yang critical rendering path ini ke teman-teman juga. Terus ada, optimize runtime performance. Jadi gimana caranya biar FPS-nya gak drop ketika kita berinteraksi dengan webnya, kayak gitu ya. Ya, jadi cukup lama juga aku ini ya. Ini beberapa topik-topik yang biasa aku share, biasa aku diskusikan sama teman-teman di komunitas gitu, bakal aku raise di program konten. Tapi aku jujur belum kebayang guys gimana ngebahasnya, maksudnya apakah dari awal terus kayak jadi roadmap ke kanan, ini kan bakal panjang banget gitu. Gak tahu, teman-teman mungkin bakal bosen kalau terlalu linear gitu ya, atau nanti kayak bakal bakal diacak gitu ya, tergantung voting atau kayak gimana gitu. Atau dari teman-teman juga misalkan mau nambah-nambah, misalkan teman-teman ada problem atau ada studi kasus gitu ya yang pengen diangkat, itu mungkin juga menarik banget tuh. Ya komen-komen aja guys nanti di videonya gitu ya. Ya mungkin dari aku itu aja ya untuk yang roadmap ini gitu. Kita ke closing ya, ke sesi closing. Oke guys, itu tadi beberapa topik-topik yang pengen aku share di program konten ini gitu. Jadi kalau teman-teman lihat emang tadi ya goalsnya itu lebih ke gimana caranya nge-develop atau nge-improve skill front end teman-teman gitu. Jadi bukan ke yang sangat basic banget gitu, enggak. Tapi lebih ke yang tadi ya goalsnya buat ngebantu teman-teman buat nge-improve skill front end-nya kayak gitu. Tapi tadi kalau misalkan nanti ada perubahan atau tambahan, nanti bakal bisa di-adjust lah ya sambil jalan. Aku juga nanti bakal milih-milih kira-kira nanti di episode pertama, episode kedua, episode ketiga itu bakal bahas tentang apa. Jadi kalau misalkan teman-teman ada ide-ide mau bahas apa gitu ya di program konten ini, teman-teman misalkan punya masalah atau studi kasus yang pengen diangkat, langsung aja bisa bantu dengan cara kasih masukan, kasih komen-komen, dan kawan-kawan kayak gitu. Ya, paling itu aja dari aku. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Dan terakhir jangan lupa nantikan program konten episode pertama berarti ya. Oke, kayak gitu aja. Jangan lupa, ya seperti biasa, jangan lupa like, comment, subscribe. Jadi akhir kata, dadah guys. Thank you.